Saya sangat bangga hari ini bisa berada di depan para pekerja. Tentu banyak pergumulan, banyak ya tantangan. Ya dunia ini memang dunia bukan sorga, ya. Tapi dunia ini adalah milik Bapa kita dan Dia akan datang ke dunia juga untuk bersama dengan kita, ya. Jadi kita jangan pula berpikir sorga itu seperti sesuatu yang apa namanya begitu jauh di sana gitu ya. Tapi Kristus kan datang ke dalam dunia ini pada waktu kedua kali dan itu memberi makna bahwa kemah Allah suatu saat akan berdiam ya di tengah-tengah bumi yang baru dan langit yang baru. Itu anugerah yang sangat indah ya. Dan yang membuat kita dalam hidup ini ya jangan pernah terlalu apa namanya ya melihat bumi ini semuanya akan dihancurkan luar biasa ya. Jadi kita harus juga melihat bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu justru di bumi ini ya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ditempatkan di bumi ini. Nah, sebagai peta dan teladan Allah, kita ada sebuah tanggung jawab. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin hidup tanpa sebuah tanggung jawab. Setiap kepercayaan yang tidak mengalami yang namanya sebuah perubahan untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan itu keimanannya itu sangat begitu dangkal ya. Jadi kita ini di dalam hidup ini bertanggung jawab terhadap si pemberi kerja, si pemberi kehidupan kita. Itu makanya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus hari ini temanya sangat indah. Integritas seorang pekerja. Di dalam Alkitab ya saya menemukan ada seorang yang sangat sempurna ya. Integritas. Ya, memang tidak ada kata integritas di dalam firman Allah secara kata begitu ya. Paling-paling kita melihat tentang bagaimana seorang Daniel misalnya tak bercacat, seorang yang cakap dalam pekerjaan ya, kemudian bagaimana kehidupannya. Jadi Daniel ini termasuk orang yang sangat hampir dikatakan nyaris nggak ada kelemahan kalau saya membaca. Ya, dari kitab Daniel pasal 1 sampai 12 ya beda sama Raja Daud dengan kelemahannya, tapi Daniel ini tokoh yang the man of integrity kalau saya lihat ya. Saya sulit melihat cacat celahnya dalam semua ya eksposisi ya terhadap kitab Daniel ini. Lalu kita berpikir apa sih sebenarnya integritas ya? Ada banyak ya buku-buku tentang integritas, tapi saya melihat integritas itu sebuah keutuhan ya. Keutuhan antara yang Anda yakini kemudian yang Anda ungkapkan dan ketika Anda bertindak. Itu merupakan sesuatu yang menyatu ya. Jadi kalau seorang berintegritas dikatakan antara keyakinannya, ucapannya dan tindakannya saling opposite, berlawanan, itu tandanya orang tadi tidak apa ya, tidak berintegritas. Ya. Kadang saya pernah bertanya juga ya, ketika saya diperhadapkan Allah itu sama katanya ya, itu jadi saya berpikir dengan konsep integritas tadi. Saya sulit melihat Allah itu berintegritas karena hari A dia ngomong begini sama orang Israel, hari B ngomong begini sama orang Kristen, hari C ngomong dengan Islam sama. Berarti kan Allah berbeda-beda cara cakap ya, iya kan? Jadi kalau saya melihat seperti ini, saya bisa menjurus kepada tidak mempercayai Tuhan, karena Allah itu harus konsisten. Demikian juga saudara di dalam dunia pekerjaan ini Anda harus melihat ketika Anda dikatakan dan ada di sana, maka
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih harus melihat bahwa apa yang Anda yakini, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan itu sebuah keterkaitan. Ya. Tidak bisa misalnya tidak tegak lurus, ya. Istilah tegak lurus ini kadang-kadang orang-orang yang berpartai kan, ya, sering bilang kita harus tegak lurus kepada ketum gitu ya. Ya. Kita pun demikian saudara, antara sebuah keyakinan kita, ucapan kita itu harus menyatu gitu. Nah, seorang yang berintegritas ini saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat definisinya tadi, maka keyakinan itu didapat dari sebuah proses meditasi ya, perenungan ya. Kalau Daniel ini kan saudara, kalau kita lihat Daniel pasal 1 sampai seterusnya, ini luar biasa ya, perenungan dia tentang keberadaan dia dalam keterhubungan dengan Tuhan. Ya. Dan itu nampak saudara, ya, menghadapi apapun Daniel selalu dia berkomunikasi. Ya. Dia tahu bahwa kalau dia tidak memiliki sebuah dasar pijakan di dalam sebuah keyakinan dalam relung hatinya, gak mungkin dia bisa berbicara secara tegas, dan gak mungkin juga dia bertindak secara tepat. Ya. Jadi orang yang berintegritas itu sebenarnya orang yang memiliki keterhubungan dengan Sang Pencipta ya. Jadi saya nggak bisa mempercayai ada orang mau misalnya menjadi pekerja yang berintegritas kalau nggak ada dasar yang tertanam, ya. Karena dunia ini menghadapi yang namanya satu hal yang pencemaran, dosa ini di mana-mana, ya. Maka mengalahkan pencemaran ini nggak mungkin bisa dengan kekuatan manusia yang sudah jatuh, nggak mungkin, ya. Karena kita akan diseret pasti, karena manusia ini cenderung kepada self interest, ya, kepentingan diri, nggak mungkin. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang saya lihat dari Daniel ini ya, Daniel ini selalu berkomunikasi ya, ketika dia menghadapi, salah satu ambil contoh, ya, dia dikasih misalnya santapan raja, ya kan, Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, artinya saudara itu Daniel itu membaca baik-baik kitab Musa tadi. Ya, sehingga dia tahu persis ada masalah dengan masalah santapan raja. Ya, mungkin saja santapannya sudah diserahkan kepada dewa dan macam-macam itu. Maka Daniel di dalam dasar keyakinannya sudah langsung di dalam batinnya ada sebuah ketetapan hati. Ya, sama dengan kita saudara. Ya, kita pun kalau saudara mau masuk di dalam kehidupan yang berintegritas sebagai pekerja, ya, Anda harus memiliki kedalaman. Ya, dengan demikian saudara, kalau pekerja ingin berkembang dalam integritasnya, maka dia harus semakin lama harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, senang membaca firman Allah. Tapi kalau senang dia hanya melihat kepada handphone saja, saya nggak yakin. Ya, Anda nggak mungkin bisa misalnya untuk menghempang yang namanya pencemaran dunia ini dengan sendiri saja, nggak bisa. Anda nggak tahan. Ya, paling-paling Anda akan bisa dikalahkan. Ya, ini yang saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus yang perlu ada, sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, keyakinan ini akan membuat kita yang namanya faktor self-nya makin kecil, ya. Tetapi faktor theos, faktor Tuhan tadi menjadi mendeterminasi, ya, kehidupan kita, ya, menentukan. Ya, segala pikiran kita itu jadinya pikiran yang terhubung. Gak ada satu celah pun dalam hidup ini yang tidak lepas dari Tuhan, termasuk pekerjaan. Tidak ada. Ya, makanya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat ketika kita menjadi seorang yang ingin berintegritas, maka pertanyaannya, meditasinya bagus enggak ya? Doanya bagus enggak gitu?
Kalau itu nggak bagus, apa mungkin ya orang itu bisa berintegritas? Paling-paling mungkin apa namanya ya, ada orang banyak mau pingin jadi bupati dengan banyak apa namanya semangat perubahan dan sebagainya, tapi masih kedalaman hidupnya dengan sang penciptanya kurang, saya nggak yakin juga itu. Ya, nggak sempurna pasti. Paling-paling nanti nggak tahu yang dikerjakannya itu kira-kira salah atau tidak, dia pun nggak tahu. Ya itu banyak orang yang seperti itu. Mau maju caleg misalnya atau ini, tapi dia pun nggak tahu. Lama-lama ketika dia dalam dunia politik, dia makin bukan lagi makin bagus dia, tapi makin bisa rusak. Ya, kenapa? Karena keyakinan ini menjadi pondasi dasar kita. Ya, mau tidak mau, keyakinan menjadi titik tolak mendrive. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini tidak boleh berhenti hanya di dalam kita, tapi harus keluar. Ya, itu yang saya katakan harus ada diucapkan. Ya, jadi seorang yang berintegritas itu bukan seorang yang akhirnya diam, tapi diucapkan. Sama seperti Daniel ini, saudara. Ini nggak mudah ya, ketika misalnya ada pergumulan, ya bagaimana ada menerangkan tentang mimpi, ya saya nggak mau buka semua karena hanya disiapkan waktu 20 menit. Kalau saya buka semua nanti nggak bisa gitu, ini sampai 1 jam. Ya, jadi saudara, bagaimana Daniel itu mendengar bahwa ada situasi kegawatan, ya. Di dalam sebuah kerajaan, bagaimana Raja Nebukadnezar sedang bermimpi, lalu minta diterangkan oleh orang ahli bijaksana, orang-orang pinter. Lalu orang-orang bijaksana bingung karena gak diterangkan mimpinya mimpi apa. Bagi Nebukadnezar, seorang bijaksana itu harus bisa menerangkan apa yang saya mimpikan pada malam itu. Nah, coba bisa bayangkan, nggak diterangkan oleh Nebukadnezar mimpi tadi. Maka saudara, ketika itu dibuatlah sebuah yang namanya aturan oleh Nebukadnezar untuk melenyapkan semua orang bijaksana, termasuk ya di dalamnya Daniel terancam. Apa yang dilakukan saudara? Ya, ini orang yang berintegritas ini nggak boleh diam. Ya, jadi kalau Anda misalnya orang berintegritas, situasi perusahaan Anda dan situasi negara sedang apa, Anda diam, nah itu bahaya. Saya cenderung melihat ini mau selamat sendiri. Ini makanya saudara, Daniel menawarkan, ya, menawarkan kepada orang yang dekat sama raja. Kalau nggak salah namanya si Aryok tadi. Dia bilang, ya, saya apa namanya, Tuhan itu bisa menerangkan arti mimpi. Jadi diungkapkan saudara. Ya. Jadi pada waktu saya lihat seperti ini, orang berintegritas ini ternyata tidak seperti yang apa namanya, yang diam begitu. Dia ngomong, setiap ada momen dia ngomong loh. Ya, karena itu harus keluar. Ya. Pernahkah kita dalam dunia pekerjaan kita diam, padahal sudah demikian apa namanya parah dalam keputusan-keputusan? Itu tandanya kita belum sampai ke dalam integritas yang diharapkan Tuhan. Jadi harus bicara ya, bicara, dikomunikasikan saudara, ya. Karena dengan ucapan ini saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Anda diukur. Orang yang berintegritas ini harus orang yang berani. Ya. Jadi kalau kita nggak berani, berarti keyakinan kita belum mantap. Ya. Karena keyakinan kita ini akan membentuk yang namanya penyangkalan diri, ya, rasa ego yang makin luntur, macam-macam itu. Kemudian
ambisi-ambisi pribadi makin lenyap, ya. Kemudian kita makin tulus, ya. Makanya orang yang berintegritas itu akan menjadi orang yang tulus dan jujur. Kemudian bertekun dia lebih baik, ya. Lalu bertanggung jawab. Lalu dia pasti di dalam kehidupannya ada sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang namanya sebuah mahkota tanpa pengorbanan. Nah itu makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Daniel ini berani, tapi dalam ucapannya pun menjadi jujur dia. Dia nggak pernah bilang aku ini orang pintar, nggak pernah dia bilang. Cuma dia bilang ada Allah yang menyingkapkan tentang mimpi. Ada Allah. Ini penekanannya saudara, ya. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya lihat seperti ini saudara, ya ini Daniel ini kok bisa beraninya di tengah-tengah yang namanya kerajaan Babel, beberapa pemerintahan, dia berani aja saudara, sampai akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia bisa terangkan secara detail. Nah orang yang berintegritas itu bisa dia jabarkan. Itu makanya saudara, kadangkala kita susah untuk mempengaruhi misalnya lingkup pekerjaan kita itu kalau kita nggak bisa menjabarkan lewat kata-kata kita. Ya, Daniel jelaskan masalah mimpi tadi pun dijelaskan secara rinci dan apa dampaknya, ya. Bagaimana Belshazzar itu akhirnya diakhiri kekuasaannya. Ya, ada apa namanya mimpi dia bawa mene-mene apa namanya itu. Ya. Artinya pemerintahan kamu diakhiri dan malam hari itu Belshazzar mati. Ya. Dia bisa terangkan saudara. Ya. Jadi seorang yang berintegritas itu dia bisa menjelaskan secara berani, detail, dan betul-betul tidak ada kepentingannya. Dia hanya memikirkan kepentingan oleh karena dorongan keyakinan kepada si pemberi kehidupan. Ya. Nah itu bedanya integritas pekerja yang Kristen. Ya. Lalu yang ketiga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, dia bertindak saudara. Jadi dia bertindak. Daniel pun demikian, bertindak dia. Dia bukan diam. Enggak mungkin, berhenti. Apalagi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam dunia PNS dan sebagainya, kalau ada masalah yang Anda lihat kekacauan oleh karena pencemaran dosa, ya harus ada tindakan. Ya. Daniel ini bertindak. Keyakinannya ada, diucapkan, lalu bertindak. Ya, tindakannya apa? Enggak mau makan minuman santapan raja. Ini luar biasa ini. Dampaknya apa saudara? Pasti ada. Ya. Lalu kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seorang yang bertindak ini pun dia punya yang namanya kepekaan. Ya. Dia sangat peka, saudara. Jadi kadang-kadang kita beriman kepada Tuhan ini kita nggak peka gitu. Kadang-kadang kita asik diam saja. Katanya diam itu emas. Waduh, ini susah juga ya. Ya, mungkin di saat tertentu ada pentingnya. Tapi ada saatnya kita harus, ya mungkin Daniel pada waktu itu mungkin doa banyak dan sebagainya, tapi begitu dengar berita tentang sesuatu, ya kan nampak dia. Apapun ceritanya dia bertindak. Didengarnya ada peraturan tidak boleh menyampaikan doa kecuali kepada raja, dia lawan. Dia tetap doa. Ya. Tapi dia sangat punya yang namanya kepekaan luar biasa. Ya, makanya saya lihat, wah ini luar biasa ini Daniel tindakannya. Nah, ketika dia bertindak tentu ada dua hal yang terjadi.
Betul nggak? Makanya seorang yang berintegritas itu, Anda harus paham Anda akan menghadapi dua hal. Ya, Anda mungkin terancam. Ya kan? Contohnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Daniel terancam. Akhirnya masuk ke gua singa. Wow, so bisa bayangkan lah. Ini kita masih sel ya. Masih sel aja kita takut. Iya kan? Tapi namanya zaman dulu saudara, itu memang raja itu menyiapkan seperti apa itu. Kalau dilihat di TikTok itu orang-orang Arab, itu memang kebiasaan orang-orang raja-raja dulu itu. Karena yang paling ditakuti binatang buas. Jadi kalau yang dikatakan dalam kitab Kisah kalau engkau mengakui Yesus dalam mulutmu katanya ya, percaya dalam hatimu ya, maka kamu diselamatkan. Nah, kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena memang kalau orang zaman dulu saudara di dalam kerajaan Romawi, kalau mengakui Yesus Tuhan bukan kaisar, siap-siap menghadapi hukuman mati. Hukuman matinya kemana? Ini pertandingan singa kita. Dimasukkan kita seperti bertanding dengan singa. Bayangkanlah saudara, manusia bertanding dengan singa, selesai juga kan? Benar gak? Itu makanya saudara ketika kita membaca tentang mengakui dengan mulutmu itu berarti saudara punya yang namanya keberanian yang ekstra dan dalam, sehingga berani ngomong, aku percaya Yesus Tuhan dan Raja bukan Tuhan, itu hukumannya mati. Ya kalau sekarang mengakui Yesus Tuhan kan paling-paling dilempar atau diejek gitu kita udah nangis-nangis. Kalau zaman dulu enggak gitu. Itu makanya sebenarnya di sekarang ini kita lebih ringan saudara, mengakui Yesus sebagai Tuhan ya. Jadi memang orang yang berintegritas itu ada dampaknya ya. Jadi ada dampaknya. Dampaknya Anda diancam, tapi juga Anda Anda membuka sesuatu yang membuat orang bisa percaya terhadap keyakinan. Nah ini yang dialami oleh namanya Daniel. Ancamannya singa, masuk ke gua singa, demikian juga dengan teman-temannya yang namanya Anania, Misael dan Azaria. Ya saya nggak suka pakai pergantian nama. Sadrak, Mesak, Abednego itu kan yang dibuat oleh Raja Babel. Saya nggak suka karena namanya adalah Daniel, Anania, Misael, Azaria. Jadi Anania, Misael, Azaria. Kadang-kadang orang Kristen nggak baca Alkitab bagus-bagus, anaknya dinamainya Abednego. Harusnya kan Anania, Misael, Azaria kan gitu. Karena dia nggak baca ini, kulihat Bapak Abednego katanya. Padahal itu bicara tentang dewa itu. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang Kristen karena nggak baca, ini keren namanya deh. Padahal namanya udah perubahan dari sebuah nama yang memuliakan Yahweh menjadi memuliakan dewa yang ada di Babel. Ya. Nah itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saudara dalam hidup ini, ya tetap harus memahami bahwa seorang berintegritas itu pasti ada ancaman dan juga pasti ada yang namanya hal yang positif juga. Artinya negara bisa berubah, masyarakat bisa berubah, kemudian lingkungan pekerjaan bisa berubah, dan Anda bisa saja dianugerahkan pangkat yang lebih. Dan itu yang dialami oleh Daniel itu yang sama teman-temannya.
menjadi seorang yang dipercaya, orang nomor 2 atau orang nomor 3 dalam kerajaan Babel, kerajaan Median, ya ada beberapa raja, dan selama dia berada dalam kehidupan seorang yang berintegritas, saya lihat Daniel tetap dipakai walaupun raja-rajanya pada mati, ya dia tetap, ya Daniel itu memang tidak menikah ya, karena memang kalau saya baca itu dikebiri. Jadi bayangkan saudara, anak muda dikebiri, tapi masih cinta Tuhan dan tidak pernah kata-katanya itu meragukan Tuhan. Itu luar biasa. Kita masih belum seperti itu ya, belum ada yang dikebiri di sini kan. Jadi Daniel itu nggak nampak itu anak mudanya itu Daniel, anaknya misalnya Azaria itu memang benar-benar dikebiri loh. Ya itu keadaan yang namanya situasi ya. Tapi mereka dalam bekerja tidak pernah misalnya dendam sama Nebukadnezar, ya kan? Tidak ada saya lihat dendam. Jadi memang kita saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup berintegritas itu nggak punya rasa dendam. Ya kalau misalnya kita menghadapi apapun terhadap orang yang di atas kita. Karena kita memang datang dari sebuah ya pemahaman dan keyakinan bahwa kita hadir di tengah-tengah pekerjaan ini ya adalah dalam sebuah peran yang Tuhan berikan di dunia ini. Lalu suatu saat kita ketemu sama Sang Pemberi, ya sumber pemberi, ya kadang-kadang ke saudara kita senang kepada pemberian Tuhan kan, tapi nggak senang kepada sumber pemberi, ya kan? Pemberiannya senang, ya sehingga kadang-kadang saudara aneh juga kita, ya harusnya ketika Tuhan memberikan kita peranan, kemudian kecakapan dan sebagainya, ya Anda diberikan yang namanya talenta dan sebagainya, harusnya keyakinan itu akan membuat kita itu lebih punya kemampuan untuk dapat menyampaikan kehidupan yang dilihat orang, ya. Kamu adalah terang dan garam. Saudara, itu sampai di sini dulu, mungkin setelah ini kita coba diskus, ya. Saya kira ini hanya pengantarnya doang.